Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Pernahkah Anda menemukan ayat-ayat di dalam kitab suci yang rasanya bertentangan dengan ayat-ayat lain? Atau mungkin Anda telah mendapati suatu ayat yang sepertinya bertentangan dengan konsep yang diajarkan dalam kitab lain di dalam Alkitab. Halo para pendengar, saya Mario Nugraha dan hari ini saya telah meminta kepada Doni Alexander untuk mendamaikan ayat-ayat terkenal dari kitab-kitab tertentu di dalam Alkitab yang tampaknya bertentangan dengan konsep yang diajarkan secara luas di kitab lain dalam kitab suci. Doni? Ya, terima kasih Mario. Kata tampaknya adalah kata kunci di sini. Kitab suci sebenarnya tidak bertentangan dengan dirinya sendiri, karena kebenaran tidak akan pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Benar. Jika satu ayat, atau satu konsep, atau doktrin, tampaknya bertentangan dengan ayat, atau pasal, atau ide lain, maka itu adalah sebuah tanda merah yang memberitahu Anda, galilah sedikit lebih dalam di sini. Ada sesuatu yang belum kamu lihat. Oke, kita sudah meluangkan cukup banyak waktu dalam beberapa episode terbaru kita untuk membahas berbagai aspek kemanusiaan Kristus. Nah, satu hal yang belum benar-benar kita fokuskan adalah bagaimana memasukkan pemahaman itu ke dalam pernyataan pembuka Yohanes di pasal pertama dari Injil Yohanes. Jadi, saya ingin Anda membahas ini, Doni. Saya yakin saya tidak sendirian yang bertanya-tanya bagaimana ayat di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 ini dapat cocok atau sejalan dengan pemahaman baru kita tentang kemanusiaan Kristus. Baik, saya dengan senang hati akan membahasnya Mario. Namun, sebelum saya melanjutkan, saya ingin mengklarifikasi untuk para pendengar pertama, atau bahkan pendengar lama yang melewatkan episode-episode yang Anda singgung tadi. Oke, silakan Doni. Nah, para pendengar, ketika Mario merujuk pada kemanusiaan Kristus, dia secara harfiah merujuk pada fakta bahwa Yahusua adalah 100% manusia. Sekarang, beberapa dari para pendengar mungkin berkata, iya, jadi Kristus sepenuhnya manusia dan sepenuhnya ilahi. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah bahwa Yahusua sepenuhnya manusia, tetapi tidak ilahi sama sekali. Benar, tapi seperti yang selalu kami sampaikan di sini, di WLC, kami tidak mengharapkan ada di antara para pendengar yang langsung mempercayai begitu saja apa yang kami sampaikan. Tapi kami meminta Anda untuk belajar secara mandiri dengan melakukan penelitian Anda sendiri. Kami memiliki banyak artikel, video, dan episode radio yang membahas bukti-bukti dari Alkitab yang menunjukkan fakta bahwa tidak ada Allah Anak atau Allah Roh Kudus. Episode-episode ini, dan begitupun dengan artikel-artikel lain yang terkait, mencakup bukti-bukti sejarah. Jadi, para pendengar, sekali lagi, pelajarilah topik ini secara mandiri untuk diri Anda sendiri. Bagaimanapun sikap Anda, tolong jangan langsung menolak apapun dan menyatakannya salah hanya karena itu bertentangan dengan apa yang sudah Anda percayai selama ini. Bukti-buktinya tersedia jika Anda mau meluangkan waktu untuk mempelajarinya sendiri. Ya, benar. Oke. Mungkin ayat pertama yang muncul di benak seseorang ketika mereka diberitahu bahwa doktrin Trinitas adalah ajaran sesat yang berasal dari para penyembah berhala yang diadopsi oleh gereja pada abad keempat adalah kitab 1 Yohanes, pasal 5 ayat 7-8. Oh ya, ayat itu bunyinya seperti ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Dan itu muncul di Alkitab kita. Jadi itu pastilah firman yang diilhami dari Yahwa. Benar kan? Salah. Ya, itu salah. Ayat ini sebenarnya baru ditambahkan pada abad ke-11. Beberapa orang ahli kitab di suatu tempat, lebih dari 1000 tahun setelah Kristus, memutuskan bahwa karena perjanjian baru tidak benar-benar mengajarkan Trinitas, maka mereka pun melengkapi kekurangan itu dengan cara menambahkan 2 ayat tersebut. Ayat-ayat ini tidak dapat ditemukan di salah satu manuskrip manapun yang ditulis sebelum abad ke-11. Begitulah faktanya. Oke, mari kita kembali ke kitab Yohanes pasal 1, Doni. Oke. Setelah melakukan banyak pembelajaran, saya sepenuhnya yakin bahwa Alkitab benar-benar tidak mengajarkan ketuhanan Tritunggal 3 dalam 1. Kitab suci mengajarkan monoteisme sejati,
seperti yang diyakini oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Muslim. Tapi, Ya, tapi ada tapinya. Tapi kitab Yohanes pasal 1 ayat 1, jika Alkitab mengajarkan monoteisme murni, dan memang demikian, lalu apa yang dimaksud di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1, Doni? nah, mari kita bahas ayat itu. Tapi pertama-tama tolong bacakan ayatnya, Mario. Mari kita pastikan semua pendengar kita tahu apa yang sedang kita bicarakan di sini. Baiklah, ini benar-benar sebuah ayat yang indah. Ya, benar. Ayat ini indah. Dan para pendengar, saat Mario membaca ayat ini, saya ingin Anda bertanya pada diri Anda sendiri, siapa yang seharusnya dibicarakan oleh ayat ini? Selama ini, kita selalu berasumsi bahwa ayat ini berbicara tentang Yahusua. Tetapi dengan bukti yang luar biasa bahwa Yahusua adalah sepenuhnya manusia dan tidak ilahi sama sekali, maka tanyakan pada diri Anda sendiri, siapa lagi yang paling mungkin dibahas di dalam ayat ini? Mario? Oke, ayat ini berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Oke, kedengarannya ayat-ayat ini menggambarkan Yahusua, ya kan? Ya, sepertinya begitu, Doni. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, pertama-tama saya ingin Anda tahu bahwa ketika Anda melihat kata Tuhan atau Allah dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, 99,9% dari kata itu mengacu pada Yahwa. Dari ribuan kali kata Tuhan atau Allah atau Theos dalam bahasa Yunani digunakan dalam Perjanjian Baru, hanya sekali, mungkin 2 kali, yang merujuk pada pribadi lain selain Yahwa. Wow, saya baru tahu itu, Doni. Iya, begitulah. Nah, hal kedua yang perlu diingat adalah, sekali lagi, kitab suci tidak pernah benar-benar bertentangan dengan dirinya sendiri. Benar. Kebingungan muncul ketika kita mencoba untuk menerapkan penafsiran yang salah atau memaksakan doktrin yang tidak alkitabiah pada ayat manapun. Dalam contoh ini, Mario, ayat dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Ini membingungkan bagi Anda, karena Anda mengingat semua bukti yang menentang ketuhanan Tritunggal. Dan selain itu, dan ini yang selama ini terjadi, ayat ini selalu ditafsirkan dengan cara seperti itu. Anda tidak tahu kan bagaimana menafsirkan ayat ini, selain dari penafsiran bahwa ini merujuk kepada Yahusua. Benar kan? Iya, memang begitu. Baiklah, secara tradisi kita memahami bahwa perikop ini mengacu pada Yahusua. Ayat ini digunakan untuk mendukung gagasan yang tidak alkitabiah tentang Yesus, yang memiliki pra-eksistensi sebelum kelahirannya di Bethlehem. Jadi Mario, tolong baca kembali ayat ini. Tapi kali ini, gunakan nama Yahusua dan Yahwa. Dan mari kita lihat apakah itu masuk akal. Karena ingat, kata Tuhan dalam perikop ini mengacu pada Yahwa. Oke, silakan Mario. Semua ayat yang tadi? Cukup ayat 1. Kalau ayat 1 sudah bisa dipahami, sisanya akan bisa dipahami. Oke. Pada mulanya adalah Yahusua. Yahusua itu bersama-sama dengan Yahwa, dan Yahusua itu adalah Yahwa. Oh, ini menarik. Ya, tiba-tiba ayat ini menjadi tidak masuk akal ketika kita menggunakan nama sebagai kata ganti, ya kan? Ya, memang jadi tidak masuk akal. Tapi baru-baru ini, Anda sudah bercerita tentang beberapa orang Kristen yang meyakini bahwa Yahwa memiliki 3 fase. Yahwa adalah fase perjanjian lama, Yahusua adalah fase perjanjian baru, dan sekarang Roh Kudus adalah fase di era setelah perjanjian baru. Tapi itu tetap tidak masuk akal. Kitab suci tidak hanya menyangkal penafsiran seperti tadi tentang sifat alamiah Yahwa. Dan jika memang benar-benar ada 3 fase pada Yahwa, maka tetap tidak bisa dikatakan dengan benar bahwa fase kedua Yahwa berdampingan dengan fase pertama Yahwa. Jadi, walaupun kita menggunakan definisi dari orang-orang Kristen sendiri, ayat ini tetap tidak akan masuk akal. Itu benar. Jadi, apakah firman yang dibicarakan di sini adalah Yahwa sendiri? Nah, Mario tolong baca kembali ayat itu dan gunakan nama Yahwa sebagai pengganti firman, dan sisipkan Bapa sebagai pengganti Allah. Maka Anda akan melihat siapa yang dibicarakan di sini. Baiklah. Pada mulanya adalah Yahwa. Yahwa itu bersama-sama dengan Bapa, dan Yahwa itu adalah Bapa. Jadi, apa yang Anda pikirkan? Apakah itu lebih masuk akal? Tidak juga. Maksud saya, kalimat pada mulanya adalah Yahwa, itu tentu sudah benar, Doni. Ini adalah sebuah pesan ulangan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Iya, kita semua sudah tahu. Pada mulanya, Allah atau Elohim menciptakan langit dan bumi. Tapi kalimat berikutnya menjadi sedikit aneh, karena di sini dikatakan, Yahwa itu bersama-sama dengan Bapa. Kalimat ini menjadi terdengar seperti terdapat 2 entitas yang terpisah. Yang seperti yang telah kita ketahui, itu bertentangan dengan banyak jaminan yang telah berulang kali disampaikan di dalam kitab suci bahwa Yahwa adalah satu. Faktanya, ada nama khusus yang digunakan untuk menyebut pernyataan dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Orang-orang Yahudi menyebutnya Shema. Dan alasan mengapa ayat ini dianggap sebagai doa yang utama dan suci adalah karena pernyataan di ayat ini dengan jelas menyajikan sifat alamiah Yahwa yang sejati. Dia hanya satu, bukan Tritunggal, bukan 3 dalam 1.
hanya satu. Jadi, mengatakan bahwa Yahwa adalah firman dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 juga tidak masuk akal. Karena Anda tidak bisa mengatakan, kemarin saya melihat Doni, dan Doni itu bersama-sama dengan Doni, dan Doni adalah Doni. Itu tidak masuk akal. Iya, itu terdengar agak konyol. Jadi, jika firman itu bukan Yahusua, dan kita tahu itu tidak mungkin, karena pertama, dia tidak ada sebelum kelahirannya, dan kedua, walaupun dia tentu saja memiliki satu tujuan dengan Bapa, tapi kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa mereka adalah dua pribadi yang terpisah. Jadi, jika bukan Yahusua dan bukan Yahwa, siapakah firman yang Yohanes bicarakan di sini, Doni? Bukan siapa, tapi apa. Firman itu bukan orang atau makhluk. Firman itu adalah sesuatu. Dan itu adalah pikiran Yahwa. Nah, Anda tahu, satu alasan mengapa banyak orang berasumsi bahwa firman dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 merujuk pada Yahusua adalah karena dalam banyak bahasa yang menggunakan abjad modern, kata itu ditulis dengan huruf besar. Dan karena ditulis dengan huruf besar, maka dengan mudah orang-orang akan menafsirkannya sebagai sebuah simbol untuk seseorang, khususnya Yahusua. Kemudian, ketika para misionaris membawa agama Kristen ke seluruh dunia, mereka membawa konsep ini bersama mereka, bahwa firman itu berarti Yahusua. Tetapi penggunaan huruf besar pada kata tersebut sebenarnya menyesatkan. Dalam bahasa asli maksudnya tidak seperti itu. Firman di sini hanya mengacu pada pemikiran Yahwa. Firman adalah pikiran Yahwa yang dijadikan nyata. Itu adalah bagian dari hikmatnya, di mana dia mengetahui sesuatu sebelum hal itu terjadi. Itu merujuk pada rencananya, yang telah ditetapkan sejak dunia dijadikan. Itu masuk akal. Jauh lebih masuk akal jika dibandingkan dengan mengatakan dan Yahusua adalah Yahwa, atau dan Yahwa ada bersama-sama dengan Yahwa. Itu benar-benar tidak masuk akal. Iya, itu tidak masuk akal. Jika sang anak sama dengan Bapa, maka kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 akan berbunyi, pada mulanya adalah anak, dan anak itu ada bersama-sama dengan Bapa, dan anak itu adalah Bapa. Itu sama tidak masuk akalnya dengan mengatakan pada mulanya adalah Bapa, dan Bapa itu bersama-sama dengan Bapa, dan Bapa itu adalah Bapa. Ya, benar. Firman seharusnya adalah sesuatu selain Bapa atau sang anak, dan itu adalah pikiran Yahwa. Hikmatnya yang mengetahui segala sesuatu sebelum itu terjadi. Rencana penebusannya. Semua itu sudah ada dari sejak awal. Dari sejak semula. Itu telah ada bersama-sama dengan Yahwa. Dan itu adalah dia. Oke Mario, tolong buka kitab Yeremia pasal 29 dan bacakan ayat 11 untuk kita. Oke. Ini adalah sebuah pandangan yang indah dari pikiran Bapa. Baiklah, tunggu sebentar. Oke. Di sini dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Yahwa, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pikiran Bapa terhadap kita selalu merupakan pikiran kasih. Dia menginginkan yang terbaik bagi kita. Dia ingin kita bahagia. Mario, apakah Anda masih menandai kitab 1 Yohanes? Tidak, tapi saya bisa membukanya dengan cepat, Doni. Baiklah, mari kita kembali ke sana. Tolong bacakan ayat 14 dengan mengingat bahwa kata firman di situ mengacu pada pikiran Yahwa. Oke. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tunggu sebentar. Oke. Ayat ini benar-benar terdengar seperti mengacu pada Yahusua. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Ya, ini berbicara tentang Yahusua. Iya, tetapi bukan Yahusua sebagai firman. Sebaliknya, cara Yahusua dirujuk dalam ayat ini adalah sebagai daging. Yahusua adalah pikiran Yahwa yang diwujudkan secara fisik. Yahusua adalah kerinduan Yahwa yang dijadikan nyata. Jadi, jauh di masa lalu ketika Yahwa meletakkan dasar bumi, dalam kerahasiaan pikirannya sendiri, dia telah membayangkan rencana tindakan yang akan dilakukan seandainya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Rencananya, kata-kata dari pikirannya, adalah dengan melahirkan seorang putra yang merupakan manusia seutuhnya, yang dapat menjadi Adam kedua, yaitu manusia seutuhnya yang memiliki kodrat atau sifat alamiah yang sama seperti Adam sebelum kejatuhan, sehingga dapat memberikan kesempatan kedua bagi umat manusia. Benar, jadi itu hanya bisa dilakukan oleh seorang Mesias yang sepenuhnya manusia yang lahir dari seorang perempuan. Ya, karena sejak Adam dan Hawa, begitulah cara Anda dapat dimunculkan menjadi manusia seutuhnya. Benar, tapi Sang Mesias adalah seseorang yang lahir dengan sifat alamiah Adam sebelum kejatuhan. Jadi maksudnya, Sang Mesias akan lahir tanpa dosa. Iya, karena misinya adalah untuk menebus dunia dengan cara menjadi pemenang di tempat di mana Adam telah jatuh. Paulus sudah menjelaskan hal ini dengan indah. Oke Mario, tolong buka kitab Roma pasal 5 dan bacakan ayat 12-19. Oke. Ini adalah perikop yang sangat kuat dan mengungkapkan dengan jelas rencana keselamatan yang sejak awal adalah merupakan pikiran Yahwa yang kemudian menjadi daging dan diam di antara kita. Baiklah, di sini dikatakan,
Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Oke, jadi Adam adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Jadi, Yahusua adalah pemenuhan gambaran Adam. Untuk menjadi demikian, dia harus menjadi manusia seutuhnya karena misinya adalah untuk mematuhi apa yang tidak dipatuhi Adam. Dan dengan menjadi taat, dia menebus umat manusia dari kegagalan Adam. Baiklah, lanjutkan Mario. Tapi karunia Yahwa tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi anugerah Yahwa dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yahusua Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yahusua Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Yahusua adalah pikiran Bapa yang dilahirkan ke dalam daging manusia, yang memampukan umat manusia untuk melihat kemuliaan karakter kasih Bapa. Mata kita tidak akan lagi dibutakan oleh kebohongan setan. Dengan melihat di dalam daging, anak tunggal Yahwa yang sepenuhnya manusia, kita telah diberi pemahaman tentang pikiran Bapa, yang merupakan firman yang dibicarakan dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kita semua tahu bahwa iblis adalah bapa segala dusta dan penyebab segala kebingungan. Dan dia tampaknya telah benar-benar melakukan sebuah mahakarya dengan menerapkan Kristus ke dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Oh benar, itu benar sekali. Menerapkan Kristus di ayat tersebut telah menciptakan kebingungan dan menutupi kebenaran. Firman dalam pasal pertama Yohanes adalah perkataan Yahwa yang diperdengarkan. Itu adalah pikirannya. Jadi firman itu bukan sesosok individu. Itu adalah pernyataan dari pikiran Sang Pencipta. Oke, saya punya pertanyaan untuk Anda, Doni. Ya. Gagasan bahwa Yahusua adalah sepenuhnya manusia dan sama sekali tidak ilahi dapat menjadi sebuah konsep yang sulit untuk diterima. Maksud saya, kita telah dibesarkan untuk percaya pada sifat ganda Sang Juru Selamat. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat sebuah majalah dengan tampilan yang tampak mengkilap dan tertata dengan baik. Jika saya tidak salah ingat, majalah itu diterbitkan oleh Campus Crusade for Christ. Di dalamnya, mereka memiliki segmen yang menampilkan pembelaan terhadap keilahian Kristus. Mereka mencoba untuk membuktikan bahwa Yahusua adalah ilahi. Alasan yang diberikan adalah, ya, sebelum kita membacanya, saya ingin berkata bahwa siapapun yang menulis artikel ini pasti tidak pernah mempelajari pelajaran kesalahan logika. Oh, apa yang dikatakannya Mario? Nah, perkataannya ini sangat mencengangkan, Doni. Nah, kutipannya ini telah saya simpan di komputer ini. Tunggu, saya buka dulu. Saya ingin mendengar pendapat Anda tentang hal ini, Doni. Oke, ini dia. Di sini dikatakan, apakah Yesus benar-benar mengaku sebagai Tuhan? Hal ini tampaknya tidak terbantahkan karena hampir semua yang Yesus katakan dan lakukan menunjuk ke arah ini. Misalnya, perhatikan mujizat Yesus berjalan di atas air. Mengapa dia tidak terbang atau mengubah dirinya menjadi dinosaurus terbang? Inilah alasannya. Dia, Tuhan sendiri, yang membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Kitab Ayub pasal 9 ayat 8. Ayat dari perjanjian lama ini sudah diketahui secara umum bagi para pendengar Yesus. Hanya Tuhan yang melangkah di atas lautan.
Jadi ketika Yesus memilih untuk berjalan di atas air, itu bukan sekedar demonstrasi kuasa, tetapi juga keilahian. Ini adalah sebuah objek pelajaran, bukan sebuah pertunjukan karnaval. Sebaliknya, jika Anda mencoba untuk menghindari diberi label Tuhan, maka ini adalah hal terakhir yang akan Anda coba lakukan. Jadi, begitulah yang dikatakan Doni. Apa pendapat Anda? Apakah itu alasan yang masuk akal untuk menegakkan keilahian Kristus? Dan bagaimana dengan Petrus? Dia juga berjalan di atas air. Apakah itu membuatnya menjadi ilahi? Iya, tapi Petrus tenggelam. Jika Anda menjadikan peristiwa itu sebagai bukti bahwa Yahuswa adalah ilahi, maka Anda harus mengatakan bahwa Elia juga ilahi. Alasannya apa, Doni? Nah, kitab Ulangan pasal 33 mengatakan bahwa Yahwa berkendaraan melintasi langit. Sementara kitab Yesaya pasal 19 mengatakan bahwa dia mengendarai awan yang cepat. Kemudian kitab Mazmur pasal 104 mengatakan bahwa Yahwa menjadikan awan sebagai keretanya. Dan ingat, Yesaya telah menyamakan kereta awan Yahwa dengan angin badai. Jadi, semua pasal-pasal ini jelas telah digunakan untuk menggambarkan keagungan yang hanya dimiliki oleh Sang Pencipta. Namun, apa yang kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 dan ayat 11 katakan? Saya tidak hafal, Doni. Tunggu, saya buka dulu. Oke, silakan. Ayat 1 mengatakan, menjelang waktunya Yahwa hendak menaikkan Elia ke langit dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Dan ayat 11 mengatakan, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke langit dalam angin badai. Jadi jika mengendarai kereta berawan atau kereta berapi atau berkendaraan angin badai menuju ke langit adalah sebuah tanda keilahian, maka Elia pasti juga ilahi, ya kan? Itu poin yang bagus, Doni. Dulu ketika saya masih menjadi seorang penganut doktrin Trinitas yang rajin datang ke gereja, saya ingat seorang pendeta pernah berkomentar dalam sebuah khotbah. Dia berkata, dulu para murid mengalami kesulitan memahami keilahian Kristus, tapi hari ini kita kesulitan memahami kemanusiaannya. Tapi, Mario dan para pendengar, kebenarannya adalah para murid tidak memahami keilahian Yahuswa. Karena mereka memang sama sekali tidak pernah meyakini bahwa Yahuswa itu ilahi. Mereka tahu bahwa dia sepenuhnya manusia. Tetapi di zaman sekarang, jika Anda mengatakan bahwa dunia Kristen saat ini telah mengikuti perubahan doktrin yang dilakukan pada abad keempat, maka Anda akan membuat diri Anda dikecam dan dianggap sebagai orang kafir. Padahal sebenarnya, menekankan bahwa Yahuswa itu sepenuhnya manusia adalah sebuah tindakan kembali pada kekristenan rasuli. Karena memang itulah yang diajarkan Alkitab. Oke, nah Injil Yohanes adalah favorit para penganut Trinitas, ya kan? Iya benar. Karena Injil itu telah digunakan untuk mendukung gagasan bahwa Anda dapat membuat banyak pribadi menjadi tetap satu Tuhan. Tetapi pikirkanlah, jika Anda memiliki sesosok Tuhan di surga, yaitu Yahwa, yang tidak pernah menjadi manusia dan tidak pernah mati, dan kemudian Anda memiliki Tuhan lain yang menjadi manusia dan mati, itu jelas bukan monoteisme. Menurut definisinya, itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Itu benar. Dan saya pikir gereja-gereja Pantekosta mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan mengatakan bahwa Bapa dan Sang Anak adalah pribadi yang sama. Tapi jelas, ini juga tidak benar. Karena Anda tahu, Yahuswa telah berulang kali mengatakan bahwa Bapa lebih besar dari dirinya. Ya, benar. Perjanjian Baru menekankan berulang-ulang bahwa Bapa dan Sang Anak adalah dua individu yang terpisah dan berbeda. Kebenaran yang coba dipulihkan oleh surga kepada orang-orang Kristen modern adalah bahwa Yahuswa adalah sepenuhnya manusia. Dan dia berawal dari rahim ibunya. Bukan di surga, bukan di masa lalu yang abadi, tetapi di dalam rahim Maria. Jika dia sudah ada sebelumnya, maka itu sama dengan mengatakan bahwa Yahuswa tidak sepenuhnya manusia. Dan ketika kita mengatakan itu, kita membantu melakukan salah satu kebohongan setan yang paling terkenal, yaitu doktrin yang membingungkan, yang menganggap bahwa Sang Juru Selamat adalah 100% manusia dan 100% ilahi. Dan itu konyol. Iya, saya perhatikan setiap kali kita mencoba memaksakan sebuah kaitan yang tidak logis, yang kita dapatkan hanyalah sebuah kebingungan yang tidak dapat dipahami dan kita diberitahu untuk menerimanya dengan iman, karena itu dianggap sebagai sebuah misteri yang terlalu tinggi untuk dipahami oleh pikiran manusia. Dan jelas Yahwa tidak bekerja dengan cara seperti itu. Dia ingin kita memahami kebenaran. Kemanusiaan Yahuswa dijatuhkan ketika kita mencoba memberinya praeksistensi. Lihatlah seperti ini. Jika ego, yang saya maksud bukan kesombongan, maksud saya adalah sesosok diri dari seseorang. Jika itu diciptakan sebelum kelahiran, lalu apa tepatnya yang dikandung dalam rahim seorang ibu? Yang dikandung pasti bukan seorang manusia, ya kan? Ya, bukan. Dan memang tidak akan bisa manusia. Jika diri Anda yang sebenarnya, atau ego Anda, yaitu esensi sadar tentang siapa Anda sebagai pribadi, sudah ada sebelum Anda menjadi zigot dalam rahim ibu Anda, maka Anda sama sekali bukan manusia. Itu berarti Anda adalah sesosok pengunjung dari dunia lain. Oke Mario, saya ingin Anda mencari definisi sebuah kata untuk saya. Tolong carikan definisi dari kata melahirkan. Tunggu, melahirkan. Ya,
Apa definisi dari melahirkan? Menghasilkan atau berkembang biak, membuat menjadi ada. Nah, berkali-kali dalam perjanjian baru, Yahusua disebut sebagai anak laki-laki satu-satunya yang dilahirkan Yahwa, atau biasa disingkat anak tunggal Yahwa. Dan untuk menggenapi nubuatan sebagai keturunan langsung dari Daud melalui Maria, keberadaan Yahusua harus dimulai di dalam rahim Maria, bukan di masa lalu yang kekal. Dan ini ditekankan secara berulang-ulang ketika dia disebut sebagai anak yang dilahirkan. Dilahirkan berarti Anda berawal saat proses pembuahan di dalam rahim. Dan disitulah Yahusua bermula, sama seperti setiap orang dari putra dan putri Adam. Oke, saya tahu orang-orang Yahudi mengharapkan Mesias mereka akan menjadi seorang pahlawan penakluk, seseorang yang akan menggulingkan kerajaan Romawi. Tapi, apakah mereka mengharapkan seorang Mesias yang ilahi, Doni? Tidak. Ingat, Mesias berarti orang yang diurapi. Jadi para raja adalah Mesias, para nabi adalah Mesias. Orang-orang Yahudi pada zaman Kristus memang dan sepenuhnya mengharapkan seorang manusia Mesias. Dan para penulis perjanjian baru juga sama. Jadi merupakan sebuah lompatan besar untuk mengatakan bahwa Yahusua memiliki semacam permulaan ganda. Satu di masa lalu dalam kekekalan sebelum penciptaan segala sesuatu, dan yang kedua ketika Maria hamil. Dan Anda tidak akan menemukan ajaran seperti ini di dalam kitab suci. Jadi dari mana Anda menemukannya? Itu hanya ada dalam tulisan-tulisan sesat dari para bapa gereja yang merangkul dan beradaptasi pada keyakinan-keyakinan para penyembah berhala. Perubahan kebenaran inilah yang menyebabkan kebingungan besar dan pertempuran selama berabad-abad. Beberapa orang bahkan kehilangan nyawa mereka karena masalah sifat alamiah sejati dari Kristus. Dan akhirnya hal tersebut dimasukkan secara resmi ke dalam dogma gereja pada abad keempat. Ya, dan itu adalah ratusan tahun setelah masa kehidupan Kristus dan para rasul. Ingat, Kristus dan para rasul tidak meyakini dan juga tidak mengajarkan bahwa sang anak itu setara dengan Yahwa. Benar. Sekarang, seperti yang Anda katakan beberapa menit yang lalu, para penganut Trinitas sangat menyukai Injil Yohanes. Mereka secara khusus telah menggunakan kitab Yohanes untuk mencoba mendukung argumen mereka tentang ketuhanan Tritunggal. Dan bukankah menarik bahwa perikop yang ditambahkan oleh beberapa imam yang cerdas secara doktrinal pada abad ke-11 untuk mencoba dan membuktikan sebuah Trinitas ditambahkan ke dalam kitab 1 Yohanes? Ya, benar. Masalahnya, menggunakan tulisan Yohanes secara khusus justru menandakan adanya sedikit masalah. Sifat alamiah yang sejati dari Yahwa dapat ditemukan berulang kali di seluruh kitab-kitab perjanjian lama dan baru. Demikian juga sifat alamiah yang sejati dari Yahusua. Jadi, jika Yahusua memang memiliki kehidupan pra-eksistensi sebagai pribadi kedua dari ketuhanan, hal itu juga seharusnya dapat ditemukan di seluruh kitab perjanjian baru dan juga pada nubuatan-nubuatan dalam kitab-kitab perjanjian lama. Tetapi Anda tidak akan menemukannya. Ajaran seperti itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah, Mario, apakah ada bagian-bagian tertentu dalam kitab Yohanes yang dapat dipelintir agar sesuai dengan paradigma yang diinginkan? Ya, ini agak seperti ayat bukti. Ya kan? Orang-orang menggunakan sebuah ayat keluar dari konteksnya dan menggunakannya untuk membuktikan maksud mereka. Ya, begitulah. Perjanjian lama benar-benar monoteistik. Orang-orang Yahudi selalu bersatu dalam keyakinan mereka tentang sifat alamiah Yahwa yang sesungguhnya. Injil Sinoptik, kitab Matius, Markus, dan Lukas, serta kitab kisah para rasul dan tulisan-tulisan Petrus tidak memuat apapun yang dapat diperdebatkan untuk membuktikan ketuhanan Tritunggal. Hanya dengan melintir bagian-bagian tertentu dari kitab Yohanes, Anda dapat menemukan ayat-ayat yang muncul. Jika dilihat melalui kacamata Trinitas yang dapat digunakan untuk mendukung Trinitas. Iya, saya ingat beberapa tahun yang lalu, Anda berbicara tentang sesuatu yang terkait dengan kalender Alkitab. Anda mengatakan bahwa Musa tidak kekurangan kata-kata untuk menggambarkan sesuatu. Dan saya selalu mengingat perkataan itu, Doni. Para penulis Alkitab memiliki akses pada semua kosakata, sama seperti kita. Jika mereka ingin menggambarkan ketuhanan Tritunggal, mereka pasti memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ambil contoh kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Alih-alih menggunakan kata firman, Yohanes bisa saja menulis, pada mulanya adalah anak Allah yang ada bersama-sama dengan Allah dan dirinya sendiri adalah Allah. Tapi dia tidak pernah menulis seperti itu, ya kan? Ya, tidak. Dia tidak mungkin menulis seperti itu. Jika dia melakukannya, dia akan bertentangan dengan Yahusua sendiri. Lihat, Yahusua adalah seorang monoteis. Dia adalah seorang penganut unitarian. Dan Yohanes mengetahui fakta itu. Oke, biar lebih jelas, Mario tolong bacakan kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Baiklah. Di sini dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yahusua Kristus yang telah Engkau utus. Jelas, Yahusua di sini tidak menyebut dirinya sebagai satu-satunya Tuhan yang benar. Dan ini adalah salah satu perikop dalam perjanjian baru yang dengan jelas menandai perbedaan antara Yahwa sebagai satu-satunya Allah pencipta yang benar sebagai putra tunggalnya yang sepenuhnya adalah manusia. Iya, dan ayat yang lain. Tunggu, saya buka dulu. Ini bukan salah satu ayat yang sering kita gunakan, tapi ayat ini benar-benar menggarisbawahi sifat alamiah Yahwa sebagai sesosok pribadi yang esa, bukan sepertiga dari Trinitas. Oke, ini dia. Ini tertulis dalam kitab Yohanes juga, Doni. Kitab Yohanes pasal 5 ayat 44.
Di sini dikatakan, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Benar, itu ayat yang bagus, Mario. Sudah jelas, Yohanes percaya pada monoteisme Unitarian, yang sama yang diajarkan di seluruh kitab suci. Mengklaim bahwa Kristus memiliki praeksistensi non-manusia, berarti mengatakan bahwa ada dua Allah yang tidak diciptakan. Tetapi ini bertentangan dengan kata-kata Yahusua sendiri dalam kitab Markus pasal 12. Tolong bacakan ayatnya, Mario, dari kitab Markus 12 ayat 28-34. Oke. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yahusua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yahusua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yahusua, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahwa Eloah kita, Yahwa itu esa. Kasihilah Yahwa Elohmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Inilah hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu, kata ahli Taurat itu kepada Yahusua, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia." Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yahusua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan dia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Oke, di sini Yahusua mengutip Shema dari kitab Ulangan. Yahwa itu satu. Baik, Mario tolong buka kitab 1 Timotius pasal 6 dan bacalah ayat 16. Ayat ini memberikan gambaran penting tentang Yahwa. Oke, mulai dari ayat 13. Di hadapan Allah yang memberi hidup kepada segala sesuatu, yang adalah penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Hanya Yahwa saja yang abadi. Itulah yang dikatakan di sana. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Keabadian didefinisikan sebagai kehidupan atau keberadaan tanpa akhir. Yahwa itu abadi. Definisi abadi adalah tidak bisa mati. Nah sekarang, apakah Yahusua mati? Tentu saja, Doni. Jadi, dengan penjelasan yang bagaimanapun, dapatkah Dia menjadi Tuhan? Jika Tuhan itu tidak bisa mati. Tidak. Mengatakan bahwa Yahusua telah mati sambil di saat yang sama mengatakan bahwa Dia adalah bagian dari ketuhanan Tritunggal yang abadi, menciptakan sebuah pertentangan. Ya, kedua pernyataan tersebut saling bertentangan. Mungkin ada banyak hal yang tidak kita ketahui tentang Yahwa, baik itu kuasa dan kebijaksanaannya, maupun keabadiannya dan keilahiannya. Tetapi apa yang telah kita ketahui cukup sederhana, jelas, dan dapat dengan mudah dipahami oleh seorang anak kecil sekalipun. Iya, saya perhatikan setiap kali kontradiksi atau pertentangan muncul dalam kekristenan, kita cenderung mengabaikannya dan menganggapnya sebagai sebuah misteri ilahi, sehingga kita tidak lagi berusaha mempelajarinya. Tapi ada satu ayat yang ingin saya tanyakan kepada Anda, Doni. Di kitab Yohanes pasal 13 ayat 3 dikatakan, Yahusua tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Dia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, bukankah ayat ini yang mengatakan bahwa Dia kembali kepada Yahwa menunjukkan bahwa Kristus memiliki praeksistensi? Mungkin, jika memang itu yang tertulis di dalam bahasa yang asli. Tetapi tidak semua versi terjemahan mengatakan seperti itu. Dan karena memang bukan itu yang tertulis di dalam bahasa aslinya, yang asli jauh lebih singkat. Di dalam bahasa asli dikatakan, Yahusua tahu bahwa Dia datang dari Yahwa dan akan pergi kepada Yahwa. Beberapa versi terjemahan yang lain telah salah dengan menggunakan kata kembali. Oke, baiklah. Lantas bagaimana dengan kitab Yohanes pasal 17, di mana Yahusua meminta Yahwa untuk memberinya kemuliaan yang telah Dia miliki di hadapan Yahwa sebelumnya? Dengarkan ini. Ini dari kitab Yohanes pasal 17 ayat 5. Dia mengatakan, "Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Bagaimana Yahusua bisa memiliki kemuliaan di hadirat Bapa jika Dia belum ada? Itu pertanyaan yang bagus dan jawabannya adalah karena ini adalah kemuliaan yang dijanjikan. Sama seperti kepada kita telah dijanjikan kemuliaan karena ketaatan, demikian pula Yahwa bermaksud untuk memuliakan Yahusua karena ketaatannya. Itu adalah bagian dari rencana Yahwa dari sejak semula. Oke, lalu bagaimana dengan Paulus? Saya tahu fokus kita hari ini adalah pada tulisan-tulisan Yohanes, tapi Anda tadi mengatakan bahwa Injil Sinoptik
kitab Kisah Para Rasul dan kitab-kitab Petrus semuanya mengajarkan Unitarian monoteistik. Tetapi bagaimana dengan Paulus? Paulus menulis lebih banyak kitab dalam Perjanjian Baru jika dibandingkan dengan penulis lain manapun. Dia, sama seperti setiap penulis Perjanjian Baru yang lain, adalah seorang monoteis murni. Dalam kitab 1 Korintus, dia menegaskan keyakinannya pada satu-satunya sifat alamiah Yahwa. Mario tolong buka dan bacakan kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 5 dan 6. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Tuhan, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Tuhan dan banyak Allah yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yahusua Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Inilah yang diajarkan Paulus. Bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Kemudian dia menambahkan dan satu Tuhan saja, yaitu Yahusua. Jadi perhatikan, kata dan di sini tidak berarti bahwa keduanya adalah Tuhan. Kata dan di sini berarti tambahan. Jadi Paulus mengatakan bahwa selain dari Tuhan yang Esa, yaitu Yahwa, terdapat juga satu Tuhan yaitu Yahusua. Tuhan dan Tuhan dalam konteks ini bukanlah istilah yang setara. Sayangnya para penerjemah Alkitab telah didoktrin untuk mengikuti ajaran sesat Trinitas, sehingga ajaran ini telah mewarnai terjemahan mereka pada berbagai ayat tadi. Ada beberapa kata Ibrani berbeda yang semuanya muncul atau diterjemahkan sebagai Tuhan atau Allah atau Tuan dalam bahasa Indonesia. Yahwa hanyalah salah satunya. Adoni juga adalah contoh lain. Benar. Nah, seingat saya, kedua kata yang Anda sebut ini muncul dalam kitab Mazmur pasal 110 ayat 1, Doni. Firman Tuhan kepada Tuanku, firman Yahwa kepada Adoniku. Ya, benar. Perihal yang salah dalam terjemahan seperti tadi adalah fakta bahwa gelar Adoni tidak pernah mengacu pada Yahwa. Kata Adonai memang mengacu kepada Yahwa. Tetapi dalam bahasa Ibrani, kata Adoni dan Adonai adalah dua buah kata yang sangat berbeda. Dari 195 kali kata Adoni muncul dalam kitab suci, tidak sekalipun kata itu mengacu pada sosok yang ilahi. Jadi hanya karena Paulus menggunakan padanan bahasa Yunani untuk kata tersebut, itu tidak berarti bahwa dia meyakini Yahusua itu ilahi. Dia baru saja mengatakan bagi kita hanya ada satu Tuhan. Nah, Mario dan para pendengar, pertanyaan bagi kita semua adalah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Anda? Apakah kita mau berpegang teguh pada ajaran sesat para penyembah berhala tentang ketuhanan 3 dalam 1? Atau apakah kita mau menerima pernyataan kitab suci yang berulang kali menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan dan namanya adalah Yahwa? Iya, tentu saja kita harus mengikuti kitab suci. Menjadi manusia seutuhnya tidaklah merendahkan Yahusua. Sebaliknya, fakta itu akan mengungkapkan kebenaran indah yang setan tidak ingin kita temukan. Dan itulah sebabnya dia mempromosikan ajaran Trinitas yang jahat ini. Kita seharusnya menerima Yahwa sebagai Yahwa dan Yahusua sebagai anak tunggalnya, yang sepenuhnya manusia, sang juru selamat kita. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Tahukah Anda apa yang bisa merangkak atau terbang, tetapi tidak memiliki kaki atau sayap? Jawabannya adalah waktu. Waktu bisa merangkak, waktu bisa terbang. Tapi sudah pasti, waktu tidak memiliki kaki atau sayap. Tapi bagaimanapun juga, waktu itu adalah sebuah anugerah. Sebagai pencipta kita, Yahwa adalah penguasa waktu. Pada mulanya, di awal dunia kita, Dia menciptakan sistem pengatur waktu yang dapat digunakan oleh siapapun dan dimanapun di bumi ini dengan sangat akurat. Seorang gembala di Yaman dapat mengetahui waktu dengan menggunakan kalender Sang Pencipta, seakurat seorang ilmuwan di laboratorium terbesar di dunia. Kalender Gregorian atau kalender Masehi merupakan kalender modern yang digunakan oleh sebagian besar dunia saat ini. Kalender ini adalah sebuah kalender matahari yang dinamai menurut nama Paus Gregorius yang ke-13. Kalender ini adalah hasil adaptasi dari kalender matahari Julius Caesar, seorang penyembah berhala. Adapun kalender Yahwa di sisi lain adalah merupakan kalender lunisolar. Panjang tahunnya didasarkan pada peredaran matahari dan bulan, serta mingguannya dihitung berdasarkan peredaran bulan di langit. Ini adalah kalender yang digunakan selama kehidupan Yahusua. Sahabat yang benar dari kitab suci hanya dapat ditemukan dengan menggunakan kalender ini. Lebih jauh lagi, hanya kalender lunisolar yang dapat mengungkapkan tanggal sebenarnya dari kebangkitan Sang Juru Selamat. Jika hari di mana Anda beribadah adalah sesuatu yang penting bagi Anda, maka Anda perlu memahami kalender lunisolar penciptaan. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com untuk mempelajari lebih lanjut tentang metode perhitungan waktu yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta.
Kami memiliki buku, artikel, video, program radio, dan bahkan aplikasi perangkat lunak untuk menghitung waktu dengan metode ini. worldslastchance.com menghormati sang pencipta pada hari Sabatnya yang sejati. Baiklah, pertanyaan di kotak surat harian kita pada hari ini datang dari negara yang memiliki populasi penduduk Jepang terbesar di dunia, Doni. Ya, berarti Jepang. Bukan, maksud saya, ya begitulah. Jelas orang Jepang terbanyak pasti ada di Jepang. Tapi maksud saya yang di luar Jepang, Doni. Negara mana setelah Jepang yang memiliki populasi orang Jepang tertinggi? Saya tidak tahu. Negara mana? Brasil, Doni. Betulkah? Bagaimana mereka bisa sampai ke Brasil? Ya, dengan pesawat, kereta api, dan mobil. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong, Emilia Paredes memiliki pertanyaan bagus untuk kita. Dia menulis, Mario dan Doni yang terkasih, saya ingin berterima kasih kepada Anda atas segmen kotak surat harian Anda. Saya senang karena Anda selalu menjawab masalah-masalah dalam kehidupan nyata dengan prinsip-prinsip Alkitab. Itu sangat membantu karena itu menunjukkan kepada saya bagaimana menerapkan prinsip-prinsip pada pergumulan yang saya alami dalam hidup saya. Nah, apakah ada satu prinsip khusus yang menurut Anda merupakan prinsip dasar yang perlu dipegang sebagai dasar untuk menjalani kehidupan yang saleh? Baiklah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Emilia atas surat Anda. Saya percaya bahwa memahami prinsip-prinsip ilahi dan bagaimana menerapkannya adalah kunci untuk mengetahui kehendak Yahwa dalam situasi apapun. Prinsip-prinsip ilahi adalah dasar di mana kerajaan Yahwa dibangun. Oke, jadi apakah ada satu prinsip dasar yang menjadi landasan dari semua yang lain, Doni? Iya, jangan menghakimi. Hanya itu? Iya, hanya itu. Nah, Anda perlu menjelaskannya, Doni. Bagaimanapun kita dipanggil untuk, dalam tanda kutip, memeriksa buah. Itu terdengar agak menghakimi bagi saya, tapi tentu tidak dengan cara yang buruk. Tapi sepertinya itu adalah sebuah ajakan bagi orang-orang percaya untuk, entahlah, menilai orang lain. Sebenarnya, pernyataan dalam kitab Matius pasal 7 ayat 20 yang mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Berarti memang seperti itu. Seperti apa? Ini bukan sebuah ajakan untuk berkeliling, menilai orang lain dan mencari kekurangan mereka. Ini hanyalah pernyataan fakta. Melalui tindakan seseorang, Anda mendapat wawasan mengenai bagaimana isi hati mereka. Misalnya, seorang perempuan yang berselingkuh dari suaminya, seorang pria yang memukul istrinya, seorang karyawan yang mencuri dari bosnya, seorang anak laki-laki yang menekan seorang gadis agar mau dekat dengannya, dan kemudian menjelek-jelekannya di sekitar sekolah ketika dia menolak, seorang gadis jahat yang bergosip tentang orang lain dan menghancurkan reputasi orang yang mereka gosipkan. Semua ini adalah manifestasi lahiriah dari apa yang sebenarnya ada di dalam hati. Oke, tapi bukankah tindakan memeriksa buah dalam tanda kutip dapat menunjukkan kepada kita siapa orang Kristen yang setia dan siapa yang tidak? Bisa, tetapi jika memang itu bisa, lalu apa yang akan Anda lakukan dengan informasi itu? Apakah Anda masih akan menunjukkan kepada orang itu kasih Kristus? Atau apakah Anda akan menghindarinya? Lihat, masalah bagi kebanyakan dari kita adalah bahwa alih-alih menggunakan buah untuk mengungkapkan siapa yang perlu mendapat perhatian dan usaha ekstra dari kita untuk menarik mereka kepada Kristus, terlalu sering kita justru menggunakan buah itu sebagai alasan untuk menghakimi dan menarik diri dari orang tersebut. Oke Mario, tolong buka 2 tab di layar komputer ini. Yang pertama, buka kitab Yohanes pasal 5 ayat 22. Dan yang kedua adalah kitab Yohanes pasal 8 ayat 11. Nah, tolong baca kitab Yohanes pasal 5 ayat 22 terlebih dahulu. Baiklah, kitab Yohanes pasal 5 ayat 22 mengatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Oke, sekarang apa yang Yahusua lakukan sebagai hakim kita? Apa yang Yahusua katakan kepada wanita yang kedapatan berzina dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 11? Dia berkata, Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yahusua tidak memvonis. Dia tahu siapa kita. Seperti yang dikatakan Daud tentang Bapa dalam kitab Mazmur pasal 103. Sama seperti Bapa, Sang Juru Selamat tahu bahwa kita hanyalah debu. Banyak orang mengambil pernyataan yang berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, dan mengartikannya sebagai panggilan bagi kita untuk menjadi pemeriksa buah. Saya akan mengakui bahwa saya telah mengatakannya sendiri. Masalahnya, kita ini manusia. Kita dinodai oleh sifat berdosa kita. Jadi, ketika kita menempatkan diri kita sebagai pemeriksa atau pengawas buah yang terlalu sering terjadi, adalah kita keterusan dan akhirnya menghakimi orang lain. Dan itu tidak perlu. Yahusua berkata, kita akan tahu. Kita tidak perlu berkeliling menggali kotoran yang ada pada orang lain. Kita tidak perlu duduk diam dan dari sudut pandang kita yang jauh, menilai motif mereka.
kita akan tahu dari buahnya dan kemudian dapat bertindak sesuai dengan buah itu. Kita tidak pernah dipanggil untuk menghakimi orang lain, bahkan Bapa sendiri tidak menghakimi. Jadi, jika Bapa tidak menghakimi, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu kepada Yahusua, dan jika Yahusua berkata bahwa dia tidak menghukum, bagaimana bisa beberapa orang masih dapat terhilang? Sebab menurut kitab Wahyu, sudah pasti akan ada yang terhilang, Doni. Rasa bersalah kita sendiri sebenarnya sudah menghukum kita. Mario, tolong buka kitab Roma pasal 14. Ini adalah sebuah poin penting dan kita perlu memperjelas hal ini. Tidak pernah ada tempat bagi kita untuk menghakimi orang lain. Karena sudah pasti kita tidak akan bisa mengungkapkan penerimaan Bapa yang penuh kasih melalui Kristus jika kita sendiri yang menghakimi. Oke, kitab Roma pasal 14. Ayat berapa, Doni? Ayat 10 dan 11. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, karena ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Yahwa, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Rasa bersalah mereka sendirilah yang akan mengutuk orang-orang jahat, dan mereka akhirnya akan bertekuk lutut kepada Yahwa, dan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Karakter mereka tidak berubah dengan tiba-tiba. Mereka tidak tiba-tiba mengasihi Dia. Tapi kekuatan kebenaranlah yang akan memaksa setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku. Oke, saya paham apa yang Anda maksud, Doni. Tapi bagaimana dengan, entahlah, bukankah beberapa dosa lebih buruk dari dosa yang lain? Dosa yang kita nilai lebih buruk dari dosa yang lain adalah sebuah jenis dosa yang membuat diri kita sendiri tidak merasa bersalah pada dosa itu. Pernahkah Anda memperhatikannya? Mari kita lihat beberapa hal yang membuat orang cenderung menghakimi orang lain. Ambil contoh, homoseksualitas. Ini adalah salah satu dosa besar. Iya. Begitu banyak keluarga dan tentu saja hati yang telah hancur karena hal itu, Doni. Homoseksualitas adalah hal yang mudah untuk ditunjukkan karena normanya adalah heteroseksual. Kebanyakan orang bukan gay. Jadi ini adalah sesuatu yang aman untuk dikecam. Walaupun kitab suci menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencela perzinaan dan percabulan ketimbang homoseksualitas. Benar. Orang tidak berkhotbah tentang menentang persinahan atau percabulan seperti yang mereka lakukan terhadap homoseksualitas. Karena ya jelas, persinahan telah melanda lebih banyak keluarga. Ya, benar. Namun jika Anda memilih di antara keduanya, perzinahan selalu adalah merupakan pilihan, sedangkan studi ilmiah terbaru menunjukkan bahwa homoseksualitas disebabkan oleh perkembangan hormon, baik sebelum maupun setelah proses kelahiran. Dan tentu itu bukan sebuah pilihan. Jadi barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu. Ya, benar. Nah, bagaimana dengan kecanduan? Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang mudah untuk dihakimi. Karena kebanyakan orang tidak bergumul dengan alkohol, nikotin, atau kecanduan narkoba. Namun ketidakseimbangan kimia di otak sering menjadi penyebab dari kecanduan ini. Jika Anda dilahirkan dengan ketidakseimbangan kimiawi, jadi bukan karena kesalahan Anda sendiri, lalu bagaimana perasaan Anda jika ada orang Kristen yang menghakimi dan menghukum Anda? Apakah Anda akan merasa tertarik kepada Kristus? Tidak. Tapi, oke. Bagaimana dengan paham transgender, Doni? Banyak orang mengatakan bahwa para transgender itu hanyalah orang-orang yang kebingungan. Iya, sekali lagi. Ketika Anda benar-benar memperhatikan perihal ini, perkataan seperti itu adalah sebuah penghakiman yang siapapun dari kita tidak seharusnya lakukan. Dr. Schwab di Belanda mengambil otak dari mayat dan mempelajari irisan demi irisan dari otak itu. Dia menemukan struktur kecil di bagian otak yang bernama hipotalamus yang tampaknya terkait dengan identitas gender. Ukurannya berbeda-beda tergantung pada apakah orang itu laki-laki atau perempuan. Sekarang yang sangat menarik adalah bahwa pada individu transgender, perempuan ke laki-laki, bagian ini berukuran laki-laki. Sedangkan pada orang-orang transgender laki-laki perempuan, bagian ini sesuai dengan ukuran perempuan. Wow, jadi ada sesuatu dalam struktur otak fisik mereka yang berbeda, yang sesuai dengan jenis kelamin yang mereka harapkan, yang berbeda dengan jenis kelamin mereka pada saat dilahirkan. Ya, begitulah. Nah, ada seorang teman yang bekerja sebagai seorang terapis pernah bercerita kepada saya bahwa dalam prakteknya, dia telah mengamati bahwa ketidakpuasan seseorang pada gendernya sangat umum terjadi pada individu yang memiliki gangguan kepribadian ganda, yang merupakan akibat dari kekerasan parah yang mereka pernah alami. Jadi, sekali lagi, tidak bisakah mereka yang mengaku diri sebagai orang Kristen menunjukkan belas kasihan tanpa menghakimi? Baiklah. Tapi bagaimana dengan perceraian, Doni? Banyak orang menyebut putusnya perkawinan sebagai faktor penyebab kerusakan masyarakat. Hingga saat ini saya belum menemukan satu ayat pun di dalam kitab suci yang memberitahu kita bahwa kita harus menghakimi seseorang yang telah bercerai. Mungkin istrinya selingkuh. Mungkin kekerasan yang dia lakukan telah mengubah pandangan anak-anak tentang Yahwa sebagai Bapa Surgawi yang penuh kasih. Kita tidak tahu. Dan bahkan jika kita tahu, kita tetaplah tidak berada pada posisi untuk menghakimi. Mario, tolong buka kitab Matius pasal 7 dan baca 5 ayat pertama. Ini adalah prinsip yang terlihat dalam kehidupan Kristus dan akan terlihat pada semua orang yang sama seperti Kristus. Ingin menyatakan Yahwa dalam kehidupan mereka. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakimi
penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saya tidak mendengar ada orang yang dikecualikan dalam aturan yang dijabarkan di sini, ya kan? Tidak, aturan ini langsung to the point, Doni. Jangan menghakimi. Seringkali, semakin banyak terang yang dimiliki oleh seseorang, semakin kuno keyakinan dan cara-cara hidup mereka. Sayangnya, banyak kaum seperti ini yang kemudian tergelincir ke dalam kesombongan rohani. Mereka menghakimi siapa saja yang tidak setuju dengan definisi pribadi mereka tentang gaya hidup suci. Tapi seringkali, itu adalah persyaratan-persyaratan buatan manusia. Tapi mari kita lihat persyaratan dari Yahwa. Mario, apa yang kitab Mika pasal 6 ayat 8 katakan? Saya tahu Anda sudah hafal ayat yang satu ini. Ya, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Yahwa daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Elohimmu. Itu dia. 3 hal sederhana. Yahusua datang untuk menyatakan Bapa, dan pesannya adalah kasih, penerimaan, dan tidak menghukum. Jika kita menyatakan kasih Bapa sama seperti yang dilakukan Kristus, maka kita akan mengasihi, baik hati, dan menerima orang-orang berdosa juga, sama seperti Dia. Dan kita akan menyerahkan penghakiman itu kepada roh Yahwa. Itu poin yang bagus, Doni. Bukan tugas kita untuk menghakimi orang-orang atas dosa-dosa mereka. Itu adalah tugas dari Roh Kudus. Ya, betul sekali. Tugas kita adalah mengungkapkan Yahwa dan cara kita melakukannya adalah dengan tidak menghakimi orang lain. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Terkadang dalam hidup, kita menghadapi masalah yang lebih dari sekedar mencuri kebahagiaan kita. Beberapa kesulitan terasa sangat ekstrim, sehingga kita kadang merasa kehidupan ini sendiri adalah sebuah beban. Kitab Mazmur pasal 42 menggambarkan pengaruh dari kondisi yang mengecilkan hati seperti ini terhadap seseorang dengan mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Yahwa. Jiwaku haus kepada Eloa, kepada Elohim yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Yahwa? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Para pendengar, seorang perempuan yang saya panggil dengan nama Lydia tinggal di Ontario, Kanada. Dia menderita sakit kronis. Kelainan bentuk tulang antara pergelangan kaki dan tumitnya pertama kali muncul seperti sebuah benjolan. Namun seiring waktu, benjolan itu tumbuh hingga dia tidak bisa lagi memakai sepatu. Rasa sakitnya semakin parah sampai-sampai dia tidak bisa lagi menginjakan kakinya dan harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Kemudian, rasa sakitnya menjadi sangat buruk sehingga bahkan obat penghilang rasa sakit yang paling kuat pun tidak lagi mampu menahan rasa sakit itu. Para dokter dengan serius mempertimbangkan apakah amputasi mungkin menjadi pilihan terbaik untuknya. Lydia tentu saja tidak ingin kehilangan kakinya. Tetapi rasa sakitnya begitu buruk sehingga dia mulai bertanya-tanya, apakah amputasi adalah satu-satunya pilihan yang tersisa baginya? Dalam masa-masa seperti itu, mantan suami Lydia, Edmond, mengiriminya sebuah buku tentang doa. Edmond sangat menikmati buku itu sehingga dia telah membeli 50 eksemplar dan mengirimnya kepada para sahabat dan keluarganya. Setelah membaca buku itu, iman Lydia dikuatkan bahwa mungkin masih ada harapan dan pertolongan untuknya. Lagi pula, kitab Mazmur pasal 42 ayat 6 mengatakan, "Mengapakah engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Yahwa, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Elohimku." Lydia kemudian menelpon Edmond dan bertanya apakah Edmond bisa menghubungi penulis buku yang dikenal Edmond tersebut, dan menanyakan apakah dia bersedia berdoa untuknya dan untuk kondisinya. Edmond setuju dan dengan segera sang penulis bersama Edmond dan Lydia berdoa agar Yahwa menyembuhkan Lydia.
Hanya dalam beberapa hari, rasa sakit mulai berkurang dan kemudian hilang sama sekali. Namun benjolan itu tetap ada. Mereka terus berdoa dan benjolan itu mulai mengecil. Tidak lama kemudian, Lydia bisa memakai sepatu lagi. Ini mungkin tampaknya sebagai sebuah hal kecil untuk dibawa ke hadapan Raja Alam Semesta, tetapi tindakan itu telah sangat mempengaruhi kehidupan Lydia. Dengan kesembuhan yang penuh dan menyeluruh, dia sekali lagi bisa keluar berbelanja sendiri dan hal-hal yang sebelumnya memerlukan bantuan orang lain dapat dia kerjakan. Yang paling menyenangkan, dia bisa berpergian lagi untuk mengunjungi cucu-cucunya. Para pendengar, ketika kita menemukan diri kita berada dalam situasi yang sulit, terutama jika ada rasa sakit yang dirasakan, sangat mudah untuk berkecil hati. Tetapi dalam setiap situasi, kita diundang untuk membawa kekhawatiran dan masalah kita kepada Bapa. Kasihnya kepada Anda dalam kondisi yang tersulit sama besarnya dengan kasihnya kepada Anda dalam kondisi yang paling membahagiakan dalam hidup Anda. Kitab Mazmur pasal 42 ayat 11 mengatakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Yahwa, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Elohimku. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya." Saya seharusnya sudah melewati titik di mana saya terkejut oleh kebohongan-kebohongan iblis. Iya, seharusnya saya sudah tidak terkejut lagi. Tapi saya masih terus mendapati diri saya berulang-ulang menggelengkan kepala karena masih saja ada kebenaran yang berhasil setan samarkan dan bahkan sembunyikan. Setiap kali iblis menyembunyikan kebenaran di bawah lapisan kebohongan atau asumsi dan tradisi selama berabad-abad, selalu ada alasannya. Dengan mempromosikan Yahusua sebagai ilahi dan manusia, sebuah pertentangan yang tidak dapat dipahami, yang membingungkan, dan yang tidak mungkin. Setan telah berhasil mengalihkan fokus penyembahan kita dari Bapa yang mengasihi kita kepada Sang Anak. Saya mau memberitahu Anda, semakin banyak dan terus bertambah banyak orang-orang Kristen yang saya lihat telah menjadikan Sang Juru Selamat sebagai berhala. Iya, kita bersyukur atas pengorbanannya, tetapi berapa banyak orang Kristen yang merasa lebih dekat secara emosional dengan Yahusua karena mereka merasa bahwa Yahusua merasakan bagaimana rasanya menjadi manusia. Anda melihat bagaimana Yahusua ditampilkan dalam khotbah-khotbah dan lagu-lagu pujian. Yahusua itu penuh kasih dan pengampunan. Yahusua mengangkat kita dan mendukung kita. Yahusua adalah sahabat terbaik kita yang merasakan apa yang kita rasakan. Ya, tepat. Dan dalam semua ini, kasih Bapa diabaikan. Namun kasihnya lah yang akan menguatkan kita untuk tetap setia menjalani hari-hari mendatang. Para pendengar, ini bukanlah poin doktrin yang sepele. Hal-hal ini nyata dan kita perlu mengetahui kebenarannya. Karena kebenaranlah yang memberi kita kepercayaan diri untuk percaya kepada Yahwa terlepas dari apapun yang akan terjadi. Itu benar, sangat benar. Baik para pendengar, waktu kita pada hari ini telah habis. Bergabunglah bersama kami kembali besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz.
Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.